Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang analisis klaster spasial. Terima kasih pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori sistem informasi geografis. Pada analisis spasial, kalau masih ingat data spasial, yaitu ada data raster dan data vektor. Tentu menganalisis spasial ini pada dasarnya adalah berdasarkan dengan data spasialnya. Jadi nanti jangan bingung bahwa ada beberapa jenis analisis berdasarkan macamnya. Misalnya analisis berdasarkan waktunya, analisis berdasarkan kedekatannya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya karena data itu ada raster dan ada vektor, maka analisis spasial ini didasarkan pada data geografis yang kita punya atau yang kita akan analisis. Nah, ini adalah contoh data raster. Ya. Ini adalah potret raster yang diambil dari foto udara di daerah Probolinggo. Nah, di dalam analisis raster, karena raster adalah kemarin sudah kita diskusikan kalau vektor itu terkait titik, line, poligon dan poin atau titik. Raster adalah bidang, dia bidang rasternya. Nah, untuk analisis raster ini yang bisa dicari cara contoh-contohnya adalah terkait dengan kasus yang ini adalah dilihat ada tambahan tanah ya, di luar bangunan-bangunan. Nah, kemudian karena itu bentuknya raster, ada gambaran hijau dan lain sebagainya. Contoh yang dapat dilakukan adalah nanti overlay-nya adalah overlay land, kemudian overlay tumbuhan, kayak gitu kan ya, kemudian overlay pewarnaan, sehingga nanti akan ditemukan daerah mana, wilayah mana yang tanamannya itu masih hijau, masih bagus. Nanti gradasinya bisa hijau paling tua adalah wilayah yang masih tanaman bakaunya masih banyak atau masih katakanlah masih asri. Ini juga bisa dilakukan dalam analisis raster kalau misalnya mau menganalisis tentang ruang terbuka hijau pada suatu perkotaan. Di potret misalnya kota Surakarta dipotret, kemudian dipotret alam terbuka hijaunya, kemudian di overlay sehingga masih berapa persen alam terbuka hijaunya, dan yang masih hijau, yang hijau banget, yang katakanlah hijau itu pigmennya adalah hijau, berarti tanamannya hijau, oksigennya masih bagus. Kalau kita bisa mengatakan demikian, maka kita bisa menghitung berapa persen sebenarnya dalam satu kota itu sebenarnya aslinya terbuka hijaunya di dalam satu kota. Ini kalau menggunakan spasial raster. Sedangkan kalau analisis vektor, ya tentu ada titik, ada line, dan ada poligon. Dalam kaitannya menggunakan quantum GIS ini, Anda bisa melihat bahwa di situ peta Sukoharjo, ya, poligon per kecamatan, ya, kemudian ada titik kasus tuberkulosis, itu, kemudian ada line, ada garis-garis kalau kita tampilkan garis, misalnya line itu jalan raya, kita overlaykan jalan raya, maka akan muncul jalan raya. Inilah ceritanya. Tapi ada vektor yang di sini ini adalah pewarnaan, di mana warna yang pewarnanya kita bagi kasus tuberkulosis yang lebih dari 10 dalam kecamatan, antara 5 dan 10, dan yang kurang dari 10 dalam kecamatan. Kita kasih warna, sehingga kalau Anda hitung ada daerah yang kurang dari 5 atau sama dengan 5 dan ke bawah. Ada wilayah daerah yang lebih dari 5 dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kalau kemudian Anda mempunyai data vektor yang akan Anda analisiskan. Dari sini baru bisa ke geoprocessing, apakah buffer atau Anda clip atau ada dissolve dan lain sebagainya. Ya.
Nah, analisa spasial merupakan tahapan dari sebuah interpretasi peta. Pada tahapan ini, pemanfaatan peta atau yang disebut dengan interpretasi merupakan aktivitas untuk menjabarkan atau memberikan makna dari sebuah data dengan melakukan kegiatan merubah data menjadi sebuah informasi. Ya, data menjadi informasi. Sambungannya adalah mata kuliah sebelumnya yaitu SIK, apa itu data dan apa itu informasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan menggali lebih lanjut analisa klaster spasial dalam masalah kesehatan. Yang pertama adalah klaster itu apa sih? Merupakan pengelompokan spasial atau space-time suatu penyakit yang signifikan secara statistik. Manfaatnya menampilkan surveillance geographical suatu penyakit, mengidentifikasi klaster penyakit secara spasial atau space-time, mengetahui apakah klaster signifikan secara statistik. Ini manfaatnya. Lalu signifikan statistik itu seperti apa? Mengetahui apakah suatu penyakit terdistribusi secara random menurut tempat, menurut waktu, serta menurut tempat dan waktu. Tempat sendiri, waktu sendiri, atau dua-duanya mau Anda gabung. Mengevaluasi signifikansi statistik dari klaster suatu penyakit. Kemudian signifikansinya statistik itu seperti apa toh maksudnya? Yaitu menampilkan perspektif real time atau real periodik dari surveillance penyakit atau deteksi dini wabah. Nah, cara kerja analisis clustering sekarang. Dengan menempatkan jendela lingkaran pada peta studi, kemudian dianalisa dan model ditentukan. Bentuk-bentuknya analisa clustering itu ada purely spatial, purely temporal, dan space-time. Purely spasial, secara statistik jendela lingkaran akan ditempatkan berdasarkan hasil analisis menurut lokasi dan peta studi. Purely temporal, model Poisson nama lainnya digunakan apabila kasus bukanlah individu melainkan merupakan proporsional terhadap jumlah populasi yang merujuk pada person years suatu area geografis. Jadi ada temporalnya, ada waktunya. Model Bernoulli digunakan untuk kasus merupakan individu yang terdiri dari kasus dan kontrol. Ini kalau misalnya mau di kasus ada case dan ada kontrol. Kemudian space-time hanya membutuhkan data kasus yang terdiri dari lokasi spasial dan waktu mulai sakit. Sekarang tentang analisis cluster sekarang. Diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah kasus yang diobservasi pada cluster dibandingkan dengan jumlah kasus yang diharapkan. Bila lokasi spasial dan temporal saling bebas sehingga tidak ada interaksi space-time. Tentang analisis cluster, apabila dalam suatu kurun waktu jumlah kasus pada suatu area geografis tertentu 2 kali lebih tinggi dibandingkan area geografis yang lain, maka area geografis tersebut terjadi klaster. Yang rame-rame itu kan kemudian ada klaster goa kalau COVID. Kemudian yang lagi rame akhir-akhir ini adalah dalam tanda kutip ada yang bilang klaster Petamburan. Padahal namanya klaster itu wilayah, kita nggak bisa bilang begitu. Tapi apakah kemudian judgement klaster Petamburan itu menjadi klaster betul dibandingkan tempat lain? Ya sosok kita belum tahu. Nggak boleh mengatakan begitu, kecuali memang di Petamburan kasusnya bisa 2 kali lebih tinggi, misalnya di area misalnya dia dari Petamburan kemudian di lain sisi misalnya kalau Jakarta itu Pasar Rebo misalnya, baru dikatakan Petamburan lebih dikatakan klaster. Nah ini belum bisa dikatakan itu. Nah, analisis klaster spasial dari masalah kesehatan. Klaster penyakit merupakan bagian dari surveillance kesehatan masyarakat yang dinilai penting untuk melihat apakah penyakit dipetakan sesuai klaster dan di mana klaster tersebut berlokasi. Kejadian kesehatan yang tidak biasa atau mewakili pola tertentu pada sebuah konsentrasi wilayah
maupun waktu merupakan deskripsi dari sebuah klaster spasial. Dengan klaster spasial ini dapat melihat kejadian masalah kesehatan yang ditaksir sebagai dampak bahaya lingkungan dan penyakit pada suatu wilayah. Jadi, klaster penyakit bagian dari surveillance kesehatan masyarakat yang dinilai penting untuk apakah penyakit dipetakan sesuai klaster dan di mana klaster itu berlokasi. Nah, surveillance tidak hanya memantau, tapi setelah memantau tentu ada namanya action. Action di sini adalah action promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini yang ditekankan pada upaya kesehatan bahwa setelah adanya surveillance yang terpenting adalah upaya pencegahan. Pencegahan tidak kemana-mana, gitu ya. Peningkatan pemahaman, peningkatan kesehatan, status dengan memberikan vitamin, pemeriksaan, rapid test, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tentang pencegahan, baru terakhir adalah kuratif. Jika memang ada yang gejala, bukan hanya gejala, tapi memang ada bergejala dan ada sakit. Gitu. Sehingga kalau kita saat ini lagi rame adalah kalau ada orang yang dilakukan swab positif tapi tanpa gejala, ya diminta isolasi mandiri, tidak dibawa ke rumah sakit kecuali dengan gejala. Ini harus kita pahami bersama. Alasan mengapa klaster penyakit digunakan. Yang pertama, memberikan gambaran klaster yang dipelajari merupakan bagian dari epidemiologi. Yang kedua, menghasilkan ide dan hipotesis tanpa melihat etiologi penyakit. Gitu. Tanpa melihat etiologi, contoh misalnya tuberkulosis, kan dia dari orang yang TB, ya gitu. Tapi kemudian kalau di tempat itu klaster, gitu ya, tempat yang lebih banyak daripada tempat lain, maka kita bisa ngomong bahwa ini bisa menjadi penyebab dari tempat lain. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga adalah meredam ketakutan publik akan penyakit. Ya, untuk preventif tadi. Yang keempat, bermanfaat juga untuk identifikasi pada sebagian wabah menular. Manfaat analisis klaster menunjukkan surveillance berbasis geografis suatu penyakit atau kejadian berkaitan dengan kesehatan dan mengidentifikasi klaster-klaster penyakit secara spasial secara ruang waktu. Menunjukkan signifikansi sebuah klaster secara statistik. Mengetahui distribusi penyakit yang acak maupun beraturan menurut tempat, menurut waktu, serta menurut tempat dan waktu. Mengevaluasi signifikansi statistik dari alarm klaster suatu penyakit. Menggambarkan secara real time atau real periodik dari penyakit dalam deteksi dini wabah. Ini mengulang yang tadi. Nah, kita masuk tipe-tipe analisis klaster. Yang pertama, tipe klaster sendiri, dan yang kedua adalah tipe dalam klaster. Tipe dalam klaster itu ada metode klaster hierarki dan non hierarki. Yang ketiga adalah metode densitas. Nanti ada contoh-contoh dan gambar-gambarnya. Kedua tipe analisis klaster tersebut memuat kondisi diantaranya satu, jumlah relatif, kasus relatif terhadap populasi berisiko harus teridentifikasi. Yang kedua, skala geografi yang digunakan pada saat bersamaan harus ditentukan. Yang ketiga, kriteria penilaian pada jumlah klaster yang ada dan level keakurat signifikansinya harus dapat dilakukan. Nah, kita masuk ke tipe klaster. Pemilihan kriteria penilaian pada jumlah klaster yang ada dan level keakuratan atau signifikansinya harus dapat dilakukan digeneralisasi menggunakan distribusi probabilitas, yaitu analisis eksplorasi dan analisis konfirmasi. Analisis eksplorasi itu apa sih? Digunakan untuk melihat pola pada sebuah kejadian penyakit. Namanya juga eksplorasi.
Analisis konfirmasi digunakan untuk verifikasi, mengkonfirmasi kembali misalnya sebuah kejadian penyakit yang telah diperkirakan atau diduga atau pola yang pernah ada sebelumnya. Nah, ini perbedaannya analisis eksplorasi dan analisis konfirmasi. Kalau analisis eksplorasi, jumlah klaster tidak diketahui, karakter klaster tidak diketahui, kecocokan dengan data maksimal. Kalau konfirmasi, jumlah klaster tidak diketahui juga, karakter klaster sebagian telah diketahui, ini konfirmasi. Ya, kemudian kecocokan dengan data juga kurang maksimal. Jadi kalau ada kecocokan dengan data maksimal, eksplorasi. Tapi kalau datanya kurang maksimal, jumlah klaster belum tahu, tapi karakteristik klaster sebagian telah diketahui, ya analisis konfirmasi itu yang tepat. Yang nomor 2 adalah teknik dalam klaster atau klaster hierarki namanya. Ada hierarki dan non hierarki. Ya, hierarki dulu. Menghasilkan klasifikasi hierarki, bagian-bagian yang menunjukkan sebuah susunan dari bagian atas ke bagian bawah. Teknik clustering yang secara bertingkat bertahap membentuk struktur seperti pohon yang dikelompokkan merupakan metode cluster hierarki. Misalnya cluster A, kemudian dia menularkan ke B, C, D, dan sebagainya. Metode clustering ditujukan dengan 3 diagram yang disebut dengan dendrogram. Keterkaitan antar set objek ditampilkan melalui jarak yang saling berpasangan. Metode ini mungkin pengelompokan beserta konektivitasnya. Tadi kalau kita bicara tidak etiologi, persebaran atau kemungkinan dia saling berhubungan penyakitnya, tentu tidak harus penyakit menular dong. Nah, berikut adalah contoh klaster hierarki gejala diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah hierarki. Maka Anda bisa perhatikan di sana ada materi poin-poin tersendiri sehingga kita bisa kemudian dilakukan hierarki. Nah, gitu hierarkinya si kemudian misalnya dry skin terjadi yang kelompok ini pada diabetes tipe 2 ada dry skin, problem sleeping. Yang kelompok yang klaster ini tidak terjadi ini, terjadinya ini. Nah, sehingga kita bisa akhirnya memperlihatkan ternyata sama-sama gejala diabetes tipe 2 di antara tempat berbeda-beda atau sama misalnya. Kalau sama ya memang tipe 2 akan membuat sakit seperti itu. Tapi kalau berbeda, nah ini menjadi ide hipotesis lagi gitu ya, untuk dilakukan kajian lebih mendalam lagi. Metode cluster hierarki di Amerika tersebut dilakukan untuk mengetahui kedekatan hubungan gejala penyakit diabetes tipe 2 dengan kejadian diabetes sebenarnya. Di kelompok yang sebenarnya lihat, berdua lihat, kemudian gejalanya apa saja. Responden yang termasuk ke dalam klaster pertama memiliki gejala diabetes, di mana secara klinis memang terbukti menderita diabetes. Pada klaster kedua dan ketiga memiliki gejala yang belum tentu terbukti. Panjang garis vertikal antar gejala menunjukkan keterkaitan dan kedekatan. Artinya yang dilihat adalah keterkaitan dan kedekatan tanpa melihat etiologinya. Kalau non hierarki disebut dengan K-means atau K-means. Peneliti harus menentukan dahulu jumlah K-cluster dalam pengelompokan. Metode non hierarki ini menandai setiap objek masuk dalam klaster yang mempunyai pusat klaster. Yang ketiga, pada dasarnya metode K-means berusaha untuk meminimalkan variasi dalam suatu klaster dan maksimalkan variasi antar klaster. Yang keempat, Irawan 2019 state klaster K-means merupakan sebuah metode untuk membagi sejumlah objek menjadi partisi-partisi berdasarkan kategori-kategori yang ada dengan melihat titik tengah. Titik tengah, ya kita lihat cek. Klaster didasarkan pada jarak objek dengan titik tengah yang paling dekat. Titik tengah itu misalnya yang terjadi pertama kali, misalnya begitu. Setelah titik tengah objek diketahui, maka dilakukan klasifikasi pada setiap anggota kategori tersebut.
Metode cluster K-means dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, memiliki jumlah cluster. Yang kedua, mengawali dengan pembentukan titik tengah K cluster. Biasanya titik tengah K cluster diawali dengan nilai secara acak. Yang ketiga, alokasikan data atau objek pada cluster yang terdekat. Kedekatan antar dua objek ditentukan oleh jarak kedua objek. Dilakukan hal yang sama juga untuk jarak antar data dengan titik tengah cluster. Menghitung jarak seluruh data atau objek pada titik tengah cluster dapat menggunakan Euclidean Distance Theory atau teori jarak Euclidean, yaitu perhitungan matematika untuk menentukan jarak antar titik dalam ruang. Yang kelima, menghitung kembali titik tengah cluster dengan keadaan jumlah cluster yang ada pada saat itu. Titik tengah atau pusat cluster adalah rata-rata seluruh data objek pada sebagian cluster. Yang kelima, memeriksa pusat cluster yang telah dibuat pengguna. Jika pusat cluster tidak berubah, maka proses klasterisasi telah selesai. Atau jika tidak, kembali ke langkah C sampai pusat cluster tidak berubah warna. Ini adalah contoh K-mean clustering. Ya, ini merah dan ini warna yang berbeda, cluster 1, cluster 2, kemudian dibagi antar, dibikin garis, kemudian dibedakan clusternya. Ini contohnya begitu kalau mau tentang clustering. Ini clustering suatu, misalnya kabupaten dibuat clustering. Ini yang menarik sebenarnya kalau mau dilakukan analisis clustering. Yang ketiga, kita masuk metode densitas. Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, DBS-CAN. Menggambarkan klaster dibangun dari densitas yang areanya saling terkoneksi, kerapatan, di mana daerah dengan densitas tinggi dianggap klaster, sedangkan yang densitasnya rendah atau tidak terkumpul itu dianggap sebagai noise. Berbeda dengan metode K-means, metode ini memperhatikan noise. Nanti kita lihat noise itu yang mana. Istilah yang ada dalam DBS-CAN ada core, ada border, ada noise. Core adalah inti sebuah titik pusat cluster didasarkan pada densitas, di mana ada sejumlah titik yang harus berada dalam EPS, radius nilai ambang batas, atau min PTS, minimal titik dalam cluster, yang telah ditentukan oleh pengguna. Yang kedua, border, titik yang menjadi batasan dalam kawasan titik pusat core. Noise adalah titik yang tidak dapat dijangkau oleh core dan bukan merupakan border. Kita coba nanti amati contoh gambarnya ya. Densitas terjangkau langsung, titik yang terhubung secara langsung dengan core. Ada densitas terjangkau, yaitu sebuah titik dikatakan titik terjangkau apabila titik tersebut terhubung secara tidak langsung dengan titik pusat atau core. Yang keenam, densitas terhubung, sebuah titik dikatakan saling terhubung satu dengan lain oleh titik lain. Maka penggunaan DBS-CAN memberikan manfaat dalam dunia analisis tadi untuk melihat fenomena kesehatan dalam sudut pandang klaster. Nah, apa sih keuntungan DBS-CAN? Dapat memisahkan klaster yang memiliki densitas tinggi dibanding yang densitas rendah. Jadi tenang, kalau Anda pengambil kebijakan jangan mudah untuk gerasa gerusu, tapi dibikin dulu analisisnya, dibikin klasternya, sehingga bisa ngomong daerah sini memang layak tinggi, ini rendah, sehingga kita bisa misahkan. Yang keduanya dapat menghandle deviasi pada dataset. Datasetnya dilihat dulu, ditata dulu, ditelaah dulu. Kelemahannya kurang bekerja dengan baik pada klaster yang memiliki densitasnya bervariasi. Kerapatannya itu variatif sekali. Karena memisahkan klaster berdensitas tinggi dan rendah, sehingga untuk klaster yang memiliki densitas hampir sama akan terlihat perbedaannya. Selain itu, dimensi data yang terlalu besar akan membuat SB-SCAN
cukup berat untuk dioperasikan. Nah, inilah noise, core, dan border. Core adalah intinya, karena dia kita bisa sampaikan saling terkait kejadiannya, ya. Kemudian noise adalah ada tapi jauh di luar core-nya dan bordernya. Maka Anda bisa sampaikan merah adalah core, border, dan titik noise. Langkah-langkah dalam penggunaan DP scan menurut Devi. Pilih titik awal R secara acak. Yang kedua, menginisialisasi parameter input EPS dan min BTS. Yang ketiga, menghitung IPS atau jarak semua densitas yang terjangkau dengan jarak Euclidean. Yang keempat, jika titik yang memenuhi EPS lebih dari min BTS, maka titik R adalah titik pusat dan klaster akan terbentuk. Yang kelima, ulangi langkah CD sehingga semua titik berproses. Yang keenam, jika R adalah titik border dan tidak ada titik cas, maka proses akan ada titik lain. Ini adalah contoh kalau DP menggunakan DP scan clustering. Maka titik itu adalah noise, yang merah adalah cluster 1, yang X warna biru muda, biru muda atau biru langit, ya. Itu adalah cluster nomor 2. Ini adalah contoh visualisasi cluster menggunakan ArcGIS. Ini juga, ya. Kemudian ini visualisasi arah wabah berdasarkan wabah demam berdarah. Arahnya kemana? Ya, urusannya arahnya ke sana, ke sana, ke sana. Ini bagus untuk analisis. Itu sebagai ilmu saat Anda nanti berpengen untuk meningkatkan lagi pemahaman Anda dalam visualisasi arah wabah misalnya. Nah, sekian. Ya, semua referensi itu ada di draft buku Sistem Informasi Geografi Kesehatan yang masih dalam draft. Terima kasih pada mahasiswa yang memperhatikan dan mengambil mata kuliah SIG teori. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.